SL itu punya sifat penembus. Jadi kalau Bapak Ibu bertani itu biasanya menggunakan pupuk kimia. Ketika kita menggunakan pupuk kimia, contoh misalkan kita menggunakan pupuk kimia 100 kg, itu ditabur atau disemprot? Kok ditabur? Kok nggak disemprot itu? Karena kalau disemprot itu dia akan nempel di daun dan ketika kena panas matahari itu gosong. Kenapa dia tidak bisa masuk? Pupuk kimia itu untuk masuk ke dalam tanaman itu harus jatuh ke tanah, harus terurai, diserap oleh akar melalui fotosintesis, itu baru masuk dalam tanaman. Itu perlu proses waktu. Bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa sampai panen belum terserap. Karena ada pupuk yang sampai panen belum terurai. Nah, dalam proses penguraian tadi ada yang mengendap, ada yang larut, ada yang menguap, ada yang tidak terurai. Itu 70%-nya hilang. Yang bermanfaat yang bisa diserap kurang lebih 30%. Jadi 70%-nya itu tidak terserap ke tanaman. Jadi memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, dengan SL, sifat SL adalah penembus. Ketika disemprotkan ke tanaman, kena daunnya langsung masuk, kena batangnya langsung masuk, ke tanah juga langsung masuk. Hanya butuh waktu 11 menit untuk masuk ke dalam tanaman. Nah, ini sifat daripada SL. Sehingga ketika pupuk SL ini dicampur dengan pupuk kimia, misalkan dicampurkan dengan pupuk kimia ini akan berubah sifat kerjanya. Kimianya tetap, tetapi berubah sifat kerjanya. Yang tadinya harus diserap oleh akar, dengan bercampurnya dengan KSM sifat kerjanya langsung dia bisa masuk ke dalam tanaman. Contohnya kayak kalau di manusia itu infus. Orang makan kan harus melalui mulut, ya harus melalui mulut. Tetapi ketika orang sakit dengan infus itu bisa masuk ke dalam tubuhnya itu tanpa melalui mulut. Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Jadi sudah menjadi ion yang bisa terserap oleh tanaman secara langsung. Kira-kira lebih cepat atau lambat? Lebih cepat. Jadi pupuk KSM itu adalah pupuk organik SL, bukan fermentasi. Bukan ada mikroba di dalamnya, seperti itu. Nah, sifatnya adalah penembus. Jadi cepat sekali masuk. Kalau tadi sore kita nyemprot, besok pagi sudah terjadi pertumbuhan. Jadi sangat cepat. Oke, kemudian yang kedua penguat. Ya, penguat. Otomatis yang tadinya terserap oleh tanaman hanya 30%, dengan menggunakan SL itu akan terserap lebih banyak. Sehingga di sini kebutuhan akan pupuk yang tadinya misalkan sekian itu bisa berkurang. Nah, itu sebagai penguat. Dan proses pembuatan pupuk ini menggunakan skala. Jadi ada perbandingan 1 berbanding sekian. Jadi 1 kilogram pupuk kimia itu ketika dicampur dengan KSM itu akan bisa memiliki kekuatan lebih tinggi daripada kondisi yang ada pada saat itu. Karena kalau tanpa menggunakan SL itu tidak terserap secara langsung. Nah, ini. Kemudian yang ketiga perata, ya perata. Jadi ketika diberikan pada tanaman itu masuk dengan cepat, itu langsung rata masuk dalam tanaman. Nanti kalau teman-teman sudah praktek di lapangan menggunakan pupuk KSM, tanamannya itu tumbuhnya rata. Kalau jagung yorowoto bisa digelari tikar. Ya seperti itu. Kenapa? Ada peratanya di situ. Kemudian yang ketiga adalah perekat. Karena bahannya, salah satu bahannya adalah minyak makan, maka di situ yang namanya minyak pasti nempel, disemprotkan ke tanaman nempel. Nah, kalau di dalam dunia pertanian kita selama ini menggunakan penembus, penguat, perata, perekat itu beli sendiri-sendiri. Di KSM ini sudah ada semuanya. Jadi KSM ini produk all in one. Ya semuanya dalam satu, jadi hemat. Jadi biayanya sangat hemat. Nah, ini kurang lebih cara kerja atau sifat daripada pupuk SL. Nah, pupuk yang kita produksi itu adalah salah satunya adalah pembenak tanah.